Nah, kembali ke 10 tahun yang lalu, Junho yang sudah jadi polisi akhirnya berhasil menemui si Wati, di mana ia memberi sapu tangan dan buku foto peninggalan ibunya si Wati, sekaligus menceritakan apa yang terjadi. Ya, inilah alasan mengapa Junho ngaku kalau dirinya yang salah. Andaikan ia nggak menceritakan faktanya saat itu, mungkin Wati nggak akan melakukan pembunuhan berantai tersebut. Dan sekarang Wati mengakui semuanya di hadapan Yina, membuat Yina sedikit kesal, menganggap Wati menikmati semua ini. Namun 조마조마했어. 너무 빠르지도 너무 느리지도 않게 따라오길 바랬으니까. ya, Wati justru menganggap Yina sebagai satu-satunya sahabatnya selama ini. Dan sebagai ucapan perpisahan, Wati mengajak Yina untuk melihat korban terakhir. Yina sih setuju ikut, berharap ia dapat menghentikannya. Namun tiba-tiba si Kim nelpon, sehingga Wati pun meminta ponselnya lalu membuangnya di sana. Yang pastinya itu membuat Kim panik. Nah, di jalan Wati mengakui kalau setelah membunuh Gang Yun dan Dong Hon 10 tahun lalu, ia berniat untuk berhenti karena nggak ada yang peduli mengapa kedua korban itu tewas. Tapi ketika Yina muncul sebagai pasien jenius di hadapannya, ia memutuskan untuk melanjutkan pembunuhannya dengan memanfaatkan Yina. Ya, selain balas dendam, Wati juga ingin kebusukan para penjahat itu terbongkar. Dan inilah alasan mengapa Wati mengirim pasal itu kepada Yina. Yina sih bertanya mengapa Wati nggak membunuhnya, tapi malah mengorbankan Junho. Namun Wati menjawab kalau Yina nggak bersalah, sedangkan Junho bukan ia yang menembaknya, tapi si sang bom. Cerita bagaimana Junho berusaha menghentikannya waktu itu. Ya, setelah menyembunyikan sapu tangan ibu Wati di kasus pembunuhan Yeonsu, Junho pun menunjukkan kepada Wati sambil menjelaskan kalau ibu Wati ingin putrinya melanjutkan hidup yang bahagia. Dan sebagai gantinya, Junho siap menyerahkan diri sebagai pelaku. Namun, 이게 내가 원한 삶이에요. ya, bagi Wati semuanya sudah terlambat, membuat Junho semakin menyesal. Andaikan saat itu ia nggak menceritakan yang sebenarnya. Tapi kan bagi Wati ia pasti akan tahu apa yang terjadi, karena sampai saat itu ia masih mencari keberadaan ibunya, yang pastinya ia akan balas dendam dengan cara yang sama. Kim sendiri akhirnya menemukan ponsel Yina di depan rumah, sehingga polisi pun dikerahkan ke One City karena Kim yakin kalau tempat itulah tujuan si pelaku. Dan memang benar, Wati yang sampai parkiran memberikan kunci kepada Yina untuk melihat korban terakhir di apartemen 5802 itu. Dengan segera Yina naik ke sana, tapi yang ditemukannya cuma pasal terakhir. Ya, Muryong jatuh tewas tepat di hadapan si Kim, sehingga Yina pun naik ke atap. Begitupun si Kim yang ngomel-ngomel mengapa bisa Yina ingin menanganinya sendiri. Tapi Yina juga nggak bisa apa-apa, karena yang terpenting sekarang adalah korban terakhir yang digambarkan dengan pasal coretan hitam. 검게 타버린 신동아 시장 화재 사건. Ya, mereka tahu artinya, tapi bingung siapa korban terakhirnya. Nah, di jalan pulang, Kim pun menceritakan latar belakang dari semua itu. Padahal kan Yina juga sudah tahu semuanya, termasuk kejahatan paman dan orang tuanya. 동원시티 세 채를 받았어. Ya, pamannya menerima 3 unit apartemen yang dijual dan dibelikan rumah mewah yang ditempati Yina sekarang. Sementara orang tuanya adalah pengurus pasar yang menghasut para pedagang untuk menjual warungnya. Dan ortunya menerima untung besar dari itu. Membuat Yina semakin sedih. Ternyata kehidupan mewah yang dinikmatinya berawal dari kepedihan orang lain. Tapi yang terpenting sekarang, mereka harus mencari siapa korban terakhirnya. Ya, setelah pasal digabungkan, pasal terakhir yang digambarkan sebagai pasar terbakar itu dikepung oleh para pelaku, yang artinya satu-satunya orang yang mewakili pasal itu adalah Wati sendiri. Tiba-tiba Bejo mengabari kalau Wati terlihat di rumah duka, sehingga Kim pun bergegas ke sana. Tapi terlambat, Wati sudah pergi setelah berdiri di depan rumah duka selama setengah jam. Yah, itu bentuk penghormatan terakhir Wati kepada Junho. Yina sendiri yakin kalau Wati ada di taman hiburan, dan dugaannya benar, Wati memang ada di sana, tepatnya di wahana ia kehilangan ibunya dulu. Cerita kalau ia berkali-kali ke wahana itu berharap dapat bertemu ibunya, namun ternyata ibunya juga menunggu di warung. Sayangnya Wati nggak pernah ingat arah pulang, sehingga terjadilah seperti sekarang. Padahal ia sangat ingin ibunya tahu kalau dirinya tuh nggak menyerah mencari sang ibu. Lalu, 미안해요.
Yah, Yina minta maaf atas kejahatan yang dilakukan paman dan orang tuanya. Tapi Wati berkata kalau Yina tuh nggak salah. Jadi ia nggak mau Yina membiarkan rasa bersalah itu menjatuhkan Yina. Toh biar bagaimanapun sebagai psikolog dan sahabat, Wati ingin Yina sembuh dari mentalnya. Seketika itu membuat Yina semakin sedih, meminta Wati melanjutkan hidup saja setelah menjalani hukumannya. Namun 난 더 이상 나를 견딜 수가 없어. ya, seperti yang ia katakan kepada Junho, Wati merasa semuanya sudah terlambat karena ia juga muak kepada dirinya sendiri. Makanya ia menggambarkan dirinya sebagai coretan hitam yang gak mungkin untuk dibersihkan lagi. Gak berapa lama Kim pun datang meminta Wati menyerahkan diri. Lah, orang mau bunuh diri kok diancam pakai pistol. Kan si Wati gak takut sama sekali, bertanya mengapa orang-orang di dunia ini sangat ingin hidup, padahal hidup pun sudah menderita. Yah, sebagai orang yang gak punya siapa-siapa, utamanya seseorang yang berharga, Wati tentu gak punya harapan untuk melanjutkan hidup, di mana ia pun membakar wahana yang sudah dilumuri Pertamax itu. Tapi sebelum pergi, ia bertanya mengapa penjahat itu membunuh manusia untuk membangun tempat tinggal untuk manusia juga. Yah, pertanyaan yang sungguh membingungkan buat para oknum yang haus kekuasaan. Di mana Wati pun pergi bersama kebingungannya, membuat Yina akhirnya meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Ternyata apa yang dilihat baik belum tentu jahat, begitupun sebaliknya. Singkatnya, kasus itu pun diberitakan media sampai ke akar-akarnya, bersamaan dengan Junho yang dimakamkan, di mana Kim hanya bisa minta maaf karena telah salah paham kepada Junho. Setelahnya, ia pun ke rumah Yina yang masih gak mau menemui siapapun. Yah, Yina mengurung diri di kamar berhari-hari, bahkan gak pernah tidur, di mana ia pun memutuskan untuk resign. Toh ia menjadi profiler untuk mencari tahu dirinya sendiri, apakah dia pelaku atau bukan atas kasus pamannya. Tapi setelah tahu semuanya, ia pun tersadar kalau ia gak punya tujuan lagi sebagai profiler. Setahun kemudian, Kim menangani kasus aneh di mana luka di leher wanita yang telah dibunuh dijahit lagi oleh pelaku. Entah apa tujuannya, namun 보여주고 싶었으니까. 완성된 자기 작품을. ya, Yina memutuskan jadi profiler kembali karena ia baru saja menemukan pasal atas kasus tersebut dan tamat. Ya, drama terkompleks yang pernah saya tonton dan harusnya ditonton oleh para oknum biar tobat. Tapi pesan dari drama ini adalah jangan pernah membiarkan rasa bersalah menjatuhkanmu, karena memutuskan untuk memperbaikinya adalah jalan yang terbaik. Sekian dari saya dan terima kasih.